Pancasila. Pancasila. Satu. Untuk semua. Dua. Beradil dan beradab. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berusaha dan pelajaran. Lima, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Secara umum, sebuah negara tidak akan mampu berdiri tanpa adanya dasar-dasar yang menopangnya. Dasar ini merupakan sebuah pedoman yang dijadikan sebagai pegangan untuk membangun bangsa. Kebenaran dari pedoman ini sudah tidak dapat diragukan kembali. Bahkan, konsep ini dipandang sangat penting bagi Indonesia dengan heterogenitas yang kompleks dan potensi disintegrasi yang tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, dan budaya di sekitar 16.056 pulau. Sehingga perlu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan. Konsep tersebut disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau 4 pilar kebangsaan. Menanggapi hal tersebut, seluruh anggota DPRD Jawa Barat turun ke daerah pemilihan masing-masing melakukan sosialisasi nilai-nilai 4 pilar kebangsaan, salah satunya Dr. Randa Hajah Tia Fitriani yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bandung. Dengan mengangkat tema meningkatkan pemahaman sosialisasi parlemen dalam sketsa kebangsaan kepada masyarakat. Pada 20 September 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang turut dihadiri oleh kader-kader dari Desa Sukamenak dan sekitarnya. Serta kepala desa masing-masing wilayah Kabupaten Bandung pun hadir, mulai dari Mekar Rahayu, Sukamukti, Padasuka, Banyusari, Sukamenak, serta Pangauban. Jawa Barat dari fraksi Nasdem
beserta Bapak, juga yang saya hormati Sadayana Wekungnya Kak Dulur Setia Wilujeng Sumbing di Desa Sukawena. Oke, Pak Kades Sukamukti, Katapang, Mang Agus, ini mah kenalami sebenarnya, Bo Budewan, Manu Barantos, Jasa Jumpingan Desa Sukawena. Sama sering nyemunya ke Sukawena, sampai adena ke kantor desa. Alhamdulillah tersebut, Kapos Bo Budewan. Oke, yang kedua, Pak Bintan, kami dari sisi pemerintah desa, ini merupakan satu momen yang tentu harus kami apresiasi dan tentu harus kami juga manfaatkan dalam arti kami bersilaturahmi berkomunikasi dengan wakil rakyat yang termasuk kita semua, yang mudah-mudahan silaturahmi ini memberi makna dan membawa manfaat untuk kita semua, termasuk mungkin nanti pada intinya akan ada sosialisasi dari budaya. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu memang yang sangat kami perlukan, jangan lupa terkait dengan pelayanan ke masyarakat biasa kusalawai. Intinya hal ini juga memang sudah ditunjukkan oleh Budewan dengan timnya. Ketika ada hal-hal terkait dengan kemasyarakatan, memang ada reaksi di situ, ada tanggap. Yang mudah-mudahan khususnya Sukawena langkung diperhatoskan yang tidak main. Alhamdulillah warga di Sedana puji senang syukur orang pada itu parantos pada nikmat sehat ke orang Sadana, sehingga alhamdulillah orang bisa kumpul di dalam keadaan sehat. Salawat dan salam dia terlimpah curahkan kepada junjungan orang ya Pak Kades pada perintah di umur yang bisa jadi apa kena tangga terjadi lainnya. Alhamdulillah ini adalah Pak Kades yang berbesar bermohon kembali rangka abdi nganturkeun di sini. Pak Kades langsung membantu dengan mobil ambulannya untuk mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Tolong Pak Kades sampai mana? Dan insya Allah orang dorong doa, orang dorong objek untuk warga di sini, bantu Pak Kadesnya untuk bisa sama-sama bangkit. Tadi Pak Kades menyentil tentang desa wisata. Jadi sebetulnya Pak Kades jangan kecil hati, yang tidak punya alam, yang tidak punya budaya, dan budaya pasti ada budaya. Jadi desa wisata itu terbagi dari tiga, Pak Kades, tiga kategori. Pertama kita bisa mengangkat dari alam, kelebihan dari alam kita, kemudian di alam jalannya, itu mungkin jalan jadi ke desa wisatanya. Nah orang luka tinggal itu, maksud Pak Kades gitu. Luka dua dari sumber budaya Pak Kades. Yang ketiga yang jelas desa wisata buatan, itu biasa di perkotaan mereka Pak Kades buatan. Tadi Pak Kades ini sebetulnya ketika ini sudah jadi, ini sudah menjadi objek atau destinasi wisata buatan. Nanti Pak Kades akan membuat taman ramah anak. Pasti di situ akan menjadi sebuah destinasi yang sangat menarik Pak Kades. Tadi di situ ada lapangan mini soccer-nya. Nah ini sama dengan konsep yang tadi desa Pokoknya Pak Kades. Dia itu tidak memiliki lahan yang dalam artian alam yang hijau, tapi gersang. Yang punya mereka gersang. Nah ini ketika tadi Pak Kades ayah sudut UMKM-nya, disitulah akan menarik Pak Kades. Ini adalah termasuk wisata buatan yang juga mempunyai nilai wisata luar biasa. Di jalan kecil hati untuk Bapak Kades yang ada di wilayah perkotaan.
wisata itu tetap bisa digali. Jadi tong kecil hati itu aja saya pesannya Pak Kades. Insya Allah orang sasaran kawal apa yang bisa kita kawal. Kami juga akan bersuara kepada rekan-rekan di DPR RI supaya di kementerian biasa dibantos apa-apa orang sasaran Pak Kades. Bagi-bagi sadana kalau bicara tentang 4 pilar kebangsaan, pastinya kita harus apal sadana. Pasti harus apal, tapi asal tong apal cangkem. Adik apal cangkem mah nolong ya mestinya, tapi ketika diajak bicara apakah itu? Nah, sih pentingnya 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan ini adalah merupakan upaya dari MPR RI kita pemahajarana bahwa berangkat dari rasa keprihatinannya. Ternyata orang itu mulai hilap, Bu. Bukan hilap dengan Pancasilanya, tapi mereka lupa dengan arti makna dari Pancasila itu sendiri. Sementara itu, kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dinilai penting karena anggota DPRD Jawa Barat menilai masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional, pemasyarakatan dan pembudayaan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar. Adapun tujuan pemilihan nilai-nilai 4 pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan. Dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Alhamdulillah, saya Tia Fitriani hari ini hadir di Desa Sukamenak dalam rangka sosialisasi 4 pilar kebangsaan, dan di sini pesertanya luar biasa. Saya bangga sekali karena ternyata pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan ini sangat dikuasai. Pancasila pun semuanya hafal, dan pada hari ini saya mengajak pada warga masyarakat di sini untuk menjadikan kelima sila ini menjadi pedoman dalam berkehidupan dan berbangsa dan bertanah air ini, bahwa bagaimana setiap langkah kita akan berlandaskan pada Pancasila. Dan hal tersebut sudah disambut dengan hangat oleh masyarakat di sini. Hadir bersama saya juga Kepala Desa Sukamenak beserta rekan-rekan kepala desa lainnya yang juga tertarik dengan sosialisasi 4 pilar ini. Ini juga merupakan sebuah semangat yang luar biasa, dan saya khususnya Tia Fitriani di setiap kesempatan akan selalu mendengungkan ini, tidak hanya dalam momen seperti ini, tapi di saat-saat saya berada dimanapun saya akan berusaha selalu menggugah masyarakat untuk menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa yang terus dijaga keutuhannya. Itu yang diterapkan, dan juga tadi bahwa dari keempat pilar tersebut, 4-4-nya sangat luar biasa yang juga menjaga keutuhan NKRI ini, dan ini yang akan kita gaungkan terus bahwa ketika negeri kita semakin maju, ketika bangsa kita semakin maju, yang jelas arus globalisasi di luar ini sangat betul-betul bisa mencederai anak bangsa apabila ini tidak dikukuhkan kembali. Jadi semangatnya seperti itu, dan kita akan terus, dan saya akan terus bergerak di setiap event, setiap momen apapun, saya akan selalu menggelorakan ini.
Hari ini hadir bersama saya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kades. Ada dari ada 7 kades, ada Mekar Rahayu, ada dari Sukamukti, ada Padasuka, ada dari Banyusari, Pas Kades Sukamenak Sendi dan juga Pak Kades Pangauban. Di sini hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Ini menandakan bahwa jangankan warga masyarakatnya, para kepala desanya pun sangat begitu antusias. Dan ini merupakan angin segar buat kita semua bahwa bangsa kita mempunyai kepala-kepala desa yang luar biasa. Dan insya Allah saya tiap ini akan hadir dimanapun saya diundang. Insya Allah selama saya sehat, selama saya punya waktu, saya akan hadir dan hadir kembali. Semakin ke pelosok saya akan semakin hadir. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dea bahwa ini menjadi sebuah pilar atau fondasi bagi kita semua, bagaimana kita berusaha mencoba untuk lebih mengenalkan. Yang pertama itu, kami pun punya program di Desa Sukamenak, yaitu bagaimana menanamkan sebuah karakter bagi anak, dan itu yang sedang kami lakukan juga, Bu Dewa. Jadi dari sisi pembekalan dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, hal-hal seperti ini juga mungkin nanti akan lebih kita sosialisasikan. Kita punya pilar-pilar lembaga di masyarakat, itu nanti akan menjadi sebuah motor untuk bagaimana kita mensosialisasikan agar supaya kita membangun karakter dimulai dari anak dulu. Ya, mungkin tadi Bu Dewan sudah sampaikan juga bahwa ini menjadi hal yang penting. Bagaimana tadi kita dicontohkan, anak kecil sudah bisa mengenal Pancasila dibanding orang-orang dewasa. Yang mudah-mudahan kecintaan warga masyarakat Desa Sukamenak terhadap NKRI bisa kita tumbuhkan dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari keluarga. Oh tadi saya sampaikan, kami berusaha mencoba membangun karakter anak, tapi kita mulai dari anak, seperti itu, sosialisasinya seperti itu. Nah nanti ke depan, karena ini menjadi semangat kita Bu, menjadi semangat kita, ya, nanti juga kami akan mulai mencoba pilar-pilar kelembagaan desa di wilayah masing-masing, baik mulai ketua RT, ketua RW maupun ada penggerak PKK di situ, akan kita dorong bagaimana itu lebih mengenalkan 4 pilar ini kepada masyarakat di Desa Sukamenak. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, setiap warga negara Indonesia akan terus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sukamenak! Merdeka! Dulur Satya!